dewasa itu ketika kita tahu apa yang kita putuskan itu punya dampak terhadap diri kita sendiri dan kita berani menanggung akibatnya atau konsekuensinya. Dan dewasa itu juga tahu prioritas apa yang penting untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Growers, welcome to Grow Talk, podcast dari Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bincang santai untuk memahami bagaimana kita tumbuh, berubah, dan jadi diri sendiri. Di sini saya, Devi Syafira, bersama rekan saya, Aden. Hari ini kita akan berbincang ria bersama bintang tamu kita kali ini yang sangat amat keren, luar biasa. Ada Ibu Hani Ulindrasari. Halo Ibu, selamat siang. Halo siang. Terima kasih banyak Ibu karena hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami di podcast ini. Meski keadaannya hari ini tidak totally sehat begitu ya Ibu. Semoga lekas membaik. Amin, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang bikin banyak orang tidur larut malam, tapi bukan karena mereka nonton Netflix, tapi karena lagi mikir, aduh, aku udah dewasa atau belum ya ini? Karena sebenarnya dewasa itu bukan soal umur, bukan juga soal punya mobil, punya jabatan, atau punya akun Instagram yang penuh dengan sorotan traveling kemana-mana. Dewasa itu kapan kamu berani bilang tidak tanpa minta maaf, kapan kamu berani diam tanpa takut dianggap malas, kapan kamu berani menjadi tidak sempurna namun tetap merasa cukup. Tapi di dunia kita sekarang, kita terus dipaksa, ayo harus produktif, harus fokus, jangan sampai ngerasa lelah karena itu tanda orang lemah. Lalu kita lupa bahwa kita adalah manusia, tentu saja bukan mesin. Dan jadi dewasa bukan berarti nggak punya rasa lelah, tapi punya keberanian untuk mengakuinya. Hari ini kita akan ngobrol serius, tapi nggak serius-serius banget, bersama Ibu Hani, yang beliau berlatar belakang psikologi gender ya Ibu. Oke, langsung saja kita mulai, Kak Aden. Siap. Terima kasih atas waktunya Bu Hani. Ya, sama-sama. Mungkin di tengah-tengah lagi sakit ya. Ya, dia akan waktunya. Paling untuk pertanyaan pertama sih, pertanyaan kami ya. Apa sih itu dewasa? Kadang-kadang orang itu ukuran dewasa itu seperti, kamu udah pernah kerja, udah punya kerja ya. Kayaknya kamu udah dewasa deh kalau udah punya kerja gitu. Apakah itu yang disebut dewasa Bu Hani? Ya, mendefinisikan dewasa itu tergantung dalam bingkai apa ya. Kalau dalam bingkai hukum kan dewasa itu 18 tahun ke atas ya. Iya. Jadi kalau kita 18 tahun ke atas, kita itu semua yang kita lakukan itu sudah tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Bukan lagi tanggung jawab orang tua gitu. Ketika kita 18 tahun ke atas, maka hukum-hukum itu berlaku ke kita sendiri gitu ya. Betul. Kalau kita melakukan kesalahan, melanggar hukum, ya kita sudah bisa dihukum gitu. Sudah dianggap bisa berpikir jernih, rasional, dan mempertimbangkan resiko dari perilaku ya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Itu kalau dari sisi hukum ya. Betul. Kalau dari sisi psikologis kan beda lagi. Dari sisi psikologis hal-hal kedewasaan itu ditandai dengan kemandirian gitu ya. Kemampuan memahami masalah dan resiko-resikonya, kebebasan memilih gitu ya, kebebasan memilih jalan hidup dan mempertanggungjawabkannya gitu ya, tidak lagi menyalahkan kepada orang lain. Kemudian tentunya kemandirian juga gitu ya, karena kita tidak akan sepenuhnya bisa menjadi diri kita sendiri sebetulnya kalau kita masih tergantung kepada orang lain.
Kemudian dewasa juga kan tergantung dari sosial juga. Kalau definisi sosiokulturalnya, karena definisi dewasa itu sebetulnya kan dibentuk juga secara sosial ya. Kalau di Indonesia yang disebut dewasa itu mungkin ketika sudah keluar dari rumah dan bekerja berapapun umurnya gitu ya. Misalnya gini, kalau di budaya barat yang namanya dewasa itu di atas 18 tahun kamu udah keluar dari rumah dan dibiarkan mandiri. Sedangkan kalau di Indonesia ya 18 tahun itu masih belum dewasa karena kita masih sangat tergantung sama keluarga. Kayak biaya kuliah masih dibiayain oleh orang tua gitu ya. Lalu kuliahnya juga sekarang ini kayaknya juga masih banyak gitu lulus S1 kemudian masih tinggal di rumah orang tua begitu ya. Nah, belum mungkin itu bisa kita pertanyakan ini dewasa atau enggak di budaya kita. Tapi biasanya kalau yang seperti itu di budaya Indonesia masih ditanggung oleh orang tua ya. Jadi orang tua Indonesia itu menurut saya itu sangat-sangat baik dan orang tua yang suportif anak-anaknya ya. Iya. Jadi dibiayai terus sampai anaknya memang punya pekerjaan sendiri. Secara sosial seperti itu. Jadi kalau mendefinisikan dewasa kita juga tidak berada di dalam kondisi yang vakum ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dewasa ya kita bicara oke lah konteks Indonesia seperti apa. Nah kalau saya lihat di Indonesia itu kedewasaan itu lebih banyak ditentukan oleh lebih ke ini kebebasan memutuskan ya, kebebasan memutuskan sesuatu untuk hidupnya gitu ya. Kemudian apakah dewasa terkait usia gitu ya? Ya secara psikologis tentunya ada kaitannya usia sama kedewasaan. Tetapi kenapa banyak yang merasa bahwa kedewasaan itu maksudnya usia itu nggak ngaruh dengan kedewasaan. Tapi kalau menurut saya sih ada iyanya ada enggaknya. Karena betul ada orang yang usianya 50 tahun tapi dia belum dewasa. Cara menyelesaikan masalahnya seperti anak kecil. Misalnya sering merajuk ya. Terus sering pundung gitu ya. Kalau orang Sunda bilang jadi pundung tuh ngambek gitu. Tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi ada juga loh anak-anak usia 17 tahun, 15 tahun yang dia sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Bisa saja dia dianggap dewasa, tetapi sekali lagi menurut saya walaupun demikian umur itu adalah akumulasi wisdom ya. Jadi umur itu seharusnya menjadi akumulasi kebijaksanaan gitu. Karena kita sebagai manusia itu semakin tua semakin banyak pengalaman, semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin banyak tahu dampak dari keputusan kita, dan semakin sadar apa yang lebih penting untuk diri kita. Jadi mungkin kalau didefinisikan buat saya dewasa itu adalah agak bingung juga, nggak bisa straightforward ya. Cuman kalau menurut saya dewasa itu ketika kita tahu apa yang kita putuskan itu punya dampak terhadap diri kita sendiri dan kita berani menanggung akibatnya atau konsekuensinya. Dan dewasa itu juga tahu prioritas apa yang penting untuk diri kita sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Seperti itu sih.
Memang kalau dewasa itu dari poin-poin yang Bu Hani sebutkan tuh saya merasa sekali. Misalnya seperti S2 masih dibiayain orang tua ya. Kebetulan aja gitu. Iya. Terus memang masih tergantung pada orang tua. Memang itu sebenarnya poin banyak kan ya. Orang-orang seumuran saya mungkin kebanyakan masih bergantung kepada orang tua. Sekarang ya saat ini. Sekarang saat ini. Nah selanjutnya soal selanjutnya Bu, topik selanjutnya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi kan usia itu tidak berpengaruh ya pada kedewasaan. Berpengaruh tapi nggak Ya. pengaruh dan tidak gitu. Ada Bukan yes tidak. and no. Yes. Ya ada yes and no. Ya. Memang. Kebetulan ini seperti kita kan orang tua mungkin sering bilang kamu itu udah dewasa, nggak kayak anak kecil terus. Misalnya seperti saya kan di rumah dulu sebelum lanjut S2. Kadang-kadang kamu itu keluar terus kayak ini ya. Ibu saya tuh sering bilang pengacara, pengangguran banyak acara. Keluar terus padahal waktu itu memang saya lagi bereksplor diri saya, banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Terus apakah hal itu bisa ditandai mereka itu belum dewasa atau itu adalah bentuk perlawanan terhadap tekanan yang selalu ingin kamu itu berhasil, seperti itu? Maksudnya tekanan dari orang tua Iya, orang tua yang dari luar. ingin kamu berhasil. Iya, berhasilnya itu dalam bentuk kayak misalnya dapat kerja kan biasa ditegur tuh kamu itu keluar terus kerja kagak gitu. Nah, Itu salah satu contohnya apakah itu buat perlawanan gitu Bu. Atas pemilihan bebas yang Ibu sebut tadi, kebebasan untuk memilih. Iya, kalau apakah itu perlawanan atau enggak harus nanya sama orangnya ya. Saya harus nanya sama Aden. Itu perlawanan. Jadi sih, Bu. saya nanya. Iya, karena cara orang beda-beda ya. Menurut saya kita juga jadi dewasa itu nggak bisa sendirian ya. Jadi kita jadi dewasa itu tergantung dari perlakuan orang sekeliling kita juga ya. Kalau orang tua kita memperlakukan seperti itu, kayak kamu tuh kerja enggak tapi keluar terus. Kalau komentar seperti itu, apakah itu komentar yang membuat anaknya dewasa atau malah menurut saya over criticizing ya? Gitu, terlalu mengkritik gitu. Saya berpikir ya gimana mau dapat kerja kalau dikurung di rumah terus. Kan juga ya. jadi kayak gimana kita dapat kerja kalau kita nggak networking ya gitu. Nah dan juga kedewasaan itu ya diperoleh dari pembiasaan orang tua di rumah juga gitu. Kalau orang tua di rumah tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih jalan hidupnya dan merasakan konsekuensi dari pilihannya, kapan anak itu akan dewasa? Kalau anak itu selalu dilindungi dari rasa sakit, misalnya, yaudah kamu tuh nggak usah keluyuran terus atau di rumah aja kalau belum dapat kerjaan mah, nanti papa cariin kerjaan, gitu ya. Kalau seperti itu, kapan anak ini akan dewasa? Dia memilih dan bertanggung jawab gitu ya, memutuskan dan bertanggung jawab kan gitu. Karena nggak pernah dikasih kesempatannya. Kalau anaknya keluar terus ibunya sudah menghakimi, kamu tuh ngapain keluar terus tapi tidak bekerja gitu. Nah itu yang harus juga diperhatikan menurut saya. Membuat anak kita dewasa itu ya nggak bisa anak itu dibiarkan terus dia jadi dewasa sendiri ya. Tergantung juga dari bagaimana perlakuan kita kepada anak itu. Apakah sudah dilatih untuk punya skill dewasa itu atau tidak pernah dilatih gitu ya. Gitu. Jadi kalau perlawanan atau bukan, saya mah nggak bisa jawab, itu mah harus dijawab oleh yang melakukannya. Kembali pada diri sendiri lagi. Iya. Ya memang
Dewasa itu, apalagi memang kalau saat dewasa itu memang banyak tekanan ya, apalagi pada saat prosesnya ya, dari remaja ke dewasa memang membutuhkan waktu yang sangat besar. Terutama apalagi ini ya kembali kepada orang tua, anaknya jangan dikurung ya, biarkan dia keluar. Iya, kalau tuntutan untuk berhasil, saya rasa semua orang tua juga ingin anaknya berhasil. Ya. Tapi kan bagaimana cara kita menyiapkan anak ini untuk berhasil? Kan itu yang lebih penting. Jadi tidak hanya mengharapkan anak ini berhasil dan menuntut anak ini berhasil, tetapi juga harus menyiapkan gimana supaya anak ini berhasil. Maksudnya bukan menyiapkan ini ya, katakanlah modal besar apa segala macam. Enggak, bagaimana menyiapkan anak untuk memiliki karakteristik orang berhasil. Ya. Sudah cukup, Kaden? Cukup, saya kembalikan ke Ini luar biasa sekali ya pembahasan sampai ke pertanyaan yang kedua tadi. Akhirnya kita juga jadi refleksi begitu. Kayak oh ternyata sebenarnya tuh bukan salah kitanya sendiri, tapi ada juga pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar seperti orang tua tentunya yang paling dekat dengan kita, kemudian teman-teman dan lain sebagainya. Soal yang tadi masih relevan juga dengan pertanyaan yang ketiga ini, apakah berarti ketika kita bebas atau punya kebebasan untuk memilih ini, artinya orang-orang menganggap bahwa kamu egois, kamu mementingkan dirimu sendiri, seperti itu. Soal tekanan sosial yang tadi dari keluarga, dari teman, kemudian dari media sosial, lihat teman-teman seumuran kita, aduh ini udah jadi PNS, aduh ini udah kerja di Pertamina, seperti itu. Tapi kan kita juga sebagai individu kita berusaha dan berdoa. Terkadang orang-orang tuh cuman melihat dari luarnya saja tanpa bertanya bagaimana, kenapa, ada yang bisa saya bantu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana sih Ibu kita belajar memilih apa yang benar-benar kita inginkan tanpa merasa bersalah karena nggak sesuai ekspektasi orang-orang sekitar, terutama orang tua? Ya, sebelumnya saya ingin menyoroti rasa bersalah ini ya. Jadi kenapa kita merasa bersalah kalau kita beda dari orang lain? Ini nggak lepas dari budaya kolektif yang ada di Indonesia ya. Jadi seakan-akan kalau kita tahu apa yang kita mau dan kita memilih jalan sendiri yang berbeda dari orang lain itu kita jadi bersalah gitu. Itu situasi psikologis yang dipengaruhi oleh budaya kolektif dari masyarakat Indonesia. Ya, kalau saya rasa kita bisa mengkombinasikan ya. Jadi menegosiasikan apa yang kita inginkan dengan harapan orang lain gitu. Karena kita memang makhluk yang tinggal di budaya atau individu yang tinggal di budaya kolektif, mungkin persetujuan dari orang lain juga menjadi sangat penting untuk kita ya. Kalau yang di budaya kolektif itu kita bisa menegosiasikannya dengan cara cari common ground-nya gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung sebetulnya saya orang yang individualistik banget gitu ya. Saya tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Tetapi yang saya lihat di Indonesia memang mayoritas memikirkan gitu ya, memikirkan apa kata orang sehingga ada perasaan bersalah. Nah ini kembali lagi ke negosiasi, cari common ground. Misalnya kalau orang tua ingin kita sukses gitu ya, terus kan kita bisa bilang, oke, mama, papa, apa sih definisi sukses menurut mama, papa? Kan bisa begitu, kita tanya dulu ya, komunikasi. Menurut mama papa sukses itu adalah kamu jadi PNS misalnya ya. Kan atau kamu jadi pegawai BUMN gitu ya. Atau
Terus kan kita bisa tanya lagi, kenapa sih Pak? Kenapa yang sukses itu ke pegawai BUMN dan PNS? Sebetulnya apa kekhawatiran mereka atau alasan mereka kenapa itu yang dipilih gitu sebagai definisi kesuksesan? Terus mereka bilang, oh kalau ASN sama BUMN itu terjamin misalnya ya. Kalau krisis terjamin gitu. Terus udah gitu ada pensiunnya gitu ya. Kita kan bisa negosiasi kalau kita nggak mau jadi ASN atau nggak mau jadi pegawai BUMN, tapi siapa yang nggak mau jadi pegawai BUMN ya? Itu ya, kita negosiasinya seperti ini kan. Oh oke, berarti papa mama itu ingin memastikan aku punya pensiun ya gitu. Ya oke. Gimana kalau begini, aku jadi pengusaha. Sekarang gini, papa mama hitung deh kalau gaji PNS berapa gitu kan, kita tanya kan gampang tuh di Google gaji PNS paling tinggi berapa gitu, golongan itu paling nggak nyampe 10 juta kan, gaji pokoknya di 6 juta kan yang paling besar juga. Nah 6 juta ya, oke, gimana kalau saya nih jualan kopi tapi saya bisa dapat 15 juta per bulan atau 10 juta, kasihlah angka yang lebih tinggi ya. Ya enggak? Betul. Jangan yang lebih bawah. Ya. Bagaimana kalau saya bisa dapat 10 juta per bulan, Pak? Nah, kan standar hidup PNS 6 juta nih, yang 4 jutanya saya mau masukkan asuransi pensiun. Jadi saya mau urus investasi pensiun saya sendiri. Kan seperti itu. Ketika kita ngomong begitu, orang tuanya, oh anak ini udah punya planning. Oh oke, he know what he's doing. Nah, he knows what he wants. Saya yakin dengan seperti itu orang tua juga akan merasa, oh oke, aku bisa mendorong, saya bisa mensupport ini. Oke nak, kita support. Nah, dengan demikian kan tidak perlu merasa bersalah, berbeda dari tuntutan orang lain ya, karena kita memahami dulu tuntutannya itu apa sih dan why, kenapa begitu. Terus kita bisa menegosiasikan itu kan, jadi nggak usah ngerasa bersalah kalau kita memilih cara kita sendiri, selama kita bisa menjelaskan gitu kenapa, dan kita bisa memastikan kalau kepada orang tua kita bisa memastikan kekhawatiran orang tua itu kita pertimbangkan dan kita akan membuat jaring pengaman atas kekhawatiran orang tua itu, kayak gitu sih. Ini sangat amat luar biasa ya Ibu. Artinya bahwa dari obrolan tadi itu orang tua pun memahami sisi anak, anak pun akhirnya memahami sisi orang tua gitu. Harapan orang tua saya tuh mau anaknya gini. Terus dari sisi orang tua juga, oh ternyata anak saya tuh punya cita-cita lain selain apa yang ada di pikiran kita tuh cuman PNS, BUMN gitu. Ya, Seperti itu. Aja ya. Ya, contohnya aja teman-teman ya. Oke, Ibu, kita berada di sesi terakhir yaitu pesan. Kalau bisa kasih satu pesan buat kami anak-anak muda ini yang berusia 18 sampai dengan 25 tahun kurang lebih. Bagaimana kita akhirnya bisa memenuhi harapan orang lain, harapan orang terdekat, orang tua tentunya, dan bagaimana kita tetap ingin jadi diri sendiri. Oke. Kalau saya harus meluruskan dulu kali ya, kalau misalnya memenuhi harapan tuh bukan harapan orang lain ya. Jadi kalau kita memenuhi harapan orang tua itu relevan ya, orang significant others lah, atau orang lain yang signifikan untuk kita. Misalnya memenuhi harapan orang tua, kalau yang misalnya orang tuanya dari kecil sudah meninggal, bisa memenuhi harapan keluarga misalnya ya, atau ya orang-orang yang signifikan untuk dia. Memenuhi harapan mereka itu adalah hal yang baik, tapi kalau memenuhi harapan orang lain yang kita sendiri juga tidak terlalu kenal baik, yang tapi anehnya remaja itu banyak membutuhkan validasi dari orang-orang nggak penting gitu ya. Aduh, iya lagi. Ya kan? Ya jangan gitu, nggak usah lah harapan orang-orang nggak penting itu kita penuhi ya.
Apalagi sekarang harapan sosmed gitu ya, standarnya standar TikTok gitu ya. Nah itu nggak perlu diikutin gitu, buat apa? Tapi kalau kita ngikutin standar atau harapannya orang tua, ya itu suatu hal yang baik untuk kita. Kadang kita merasa tertekan untuk memenuhi harapan itu, yang tadi saya udah memberikan ilustrasi bagaimana menegosiasikannya gitu ya. Kalau buat saya memenuhi harapan orang lain itu nggak terlalu penting, apalagi memenuhi harapan sosial media dan TikTok standar ya. Yang penting itu adalah bagaimana memadukan harapan kita sendiri, cita-cita kita sendiri, keinginan kita sendiri dengan orang-orang yang penting buat kita. Itu sih kalau buat saya ya. Jadi untuk anak-anak remaja nih nggak usah terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain deh, sehingga akhirnya perbandingan itu jadi berevolusi menjadi harapan, seakan-akan jadi social pressure, tapi sebetulnya pressure-nya itu yang membuat ya dianya sendiri. Iya. Gitu. Ya hati-hati dengan sosial media saat ini, banyak harapan-harapan palsu ya dan menjebak ya yang ada di sosial media, dan menurut saya tidak perlu memenuhi harapan-harapan seperti itu. Teman-teman, di menit ini boleh diputar lebih dari sekali ya. Banyak quotes penting. Iya. Jadi teman-teman ingat, kita mungkin bisa coba dengan memadukan harapan kita sendiri dengan orang-orang yang penting untuk kita. Kemudian Ibu ada kutipan kata-kata penutup atau mungkin cukup? Kayaknya cukup tadi juga udah dipilih aja itu. Jadi ya teman-teman, ini pesannya banyak banget teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Hani yang sudah membersamai kita berbincang-bincang di podcast kali ini. Sudah cukup Kak Den? Cukup. Oke, kita tutup podcast kali ini teman-teman. Ada sedikit closing sebelum itu. Kalau kalian semua sedang berada di titik ini di mana bingung aku sebenarnya sudah dewasa atau belum, podcast ini cuma mau menyampaikan bahwa sebenarnya kita sedang belajar dewasa, karena akhirnya juga kita peduli bahwa aku sedang belajar seperti itu. Karena pertanyaan yang timbul artinya aku memikirkan bahwa aku sudah dewasa atau belum, juga menunjukkan kita sedang aware terhadap diri kita sendiri. Oke teman-teman, sekian dari saya Devi Syafira dan rekan saya Aden, juga Ibu Hani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.